Orang bisa dikagumi dan dihormati karena kata-kata. Orang bisa dibenci dan dijauhi juga karena kata-kata. Anak kita bisa memiliki pergaulan yang baik, yang sehat. Itu karena kata-kata. Sebaliknya anak-anak bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat pun karena kata-kata. Anthony Robbins berkata, bahasa akan membentuk perilaku kita, disadari atau tidak. Di setiap kata yang kita gunakan, banyak sekali mengandung makna. Kata-kata yang tepat dan diucapkan dengan bahasa dan cara yang benar akan mendatangkan cinta, uang dan rezeki, dan rasa hormat dari orang-orang di sekeliling kita. Sebaliknya, kata-kata yang salah atau kata-kata yang tepat tapi diucapkan dengan cara yang salah bahkan bisa membuat negara saling bersitegang dan bahkan bisa terjadi perang. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut orang-orang di sekitar kita itu akan berdampak. Anak yang terlahir terjaga dalam bahasa dan kata-kata yang santun dalam keluarga mereka yang tak lepas dari kata maaf, tolong dan terima kasih, tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah melihat orang tuanya saling mencaci dengan kata-kata kasar. Bukan berarti orang tuanya tidak pernah berantem, tapi mereka tahu, mereka tidak mengucapkannya di depan anak-anaknya. Insya Allah anaknya pun akan jadi anak yang tahu sopan santun, selalu positif, dan selalu menjaga perkataannya. Dan insya Allah masa depannya pun akan terjaga. Bandingkan dengan anak-anak yang lahir dari orang tua yang selalu berantem, sering membentak dengan kata-kata yang tidak pantas. Di dalam keluarga, anak itu setiap hari mendengar bapaknya yang selalu mencaci maki, ibunya yang seringkali histeris menangis karena bentakan dan tamparan bapaknya, maka anaknya pun secara tak sadar akan mengikuti apa yang dia lihat di dalam keluarga kepada teman-temannya di luar. Karena itulah memori yang terprogram secara tak sadar masuk ke dalam otak anak tersebut. Dia sebenarnya korban dari kata-kata dan perilaku orang tuanya. Anak-anak yang lahir dengan lingkungan tersebut, mereka akan susah sekali berkembang dalam dunia nyata. Karena tiap hari mereka mendengar dan menyerap semua hal-hal negatif dari keluarganya. Mungkin kita tidak pernah secara langsung mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka, tapi kata-kata keluhan yang keluar dari mulut kita saat di jalan, saat kita mengantar sekolah, atau kata-kata amarah saat kita menonton TV, dan lain-lain. Kata-kata itu tidak hilang begitu saja, dia akan tinggal dan menetap, dan jadi energi negatif dalam otak mereka, akhirnya membentuk masa depan mereka. Artinya, kata-kata itu, dampaknya bukan hanya kita yang mengeluarkan kata-kata itu, tapi untuk kelanjutan generasi kita. Kata-kata yang kita ucapkan setiap hari lebih dari sekedar suara, tetapi kata-kata itu adalah energi yang selalu mengelilingi diri kita setiap hari. Namun, seringkali kita membuat remeh kata-kata dan ucapan itu, dan kita gagal memahami pengaruhnya yang sangat dalam. Misalnya, ketika seseorang berulang kali mengucapkan kata-kata "saya tidak bisa", "saya tidak mampu", "saya orang tidak punya", "nggak bakal bisa", dan lain-lain, kata-kata tersebut tidak akan hilang begitu saja, tapi kata-kata itu akan bergema dalam pikiran kita dan perlahan-lahan mempengaruhi pikiran kita dan keyakinan kita. Alam bawah sadar kita akan selalu merekam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dia hanya menerima apa yang kita katakan dan benar-benar itu yang dipercayainya. Dr. Masaru Emoto dari Jepang
melakukan serangkaian eksperimen dengan air, di mana air-air itu dimasukkan ke dalam beberapa botol, dan setiap botol diberi label dengan pesan-pesan yang berbeda. Sebagian botol diberi pesan yang positif, seperti terima kasih dan cinta, dan sebagian botol-botol diberi pesan negatif, seperti aku benci kamu, aku ingin membunuhmu. Kemudian, tetesan air dari botol-botol itu dibekukan dan membentuk menjadi kristal, seperti kepingan salju. Hasilnya sangat di luar dugaan. Kristal yang dibentuk dengan air, yang diberi pesan-pesan positif, ternyata lebih bagus dan lebih indah. Sedangkan kristal yang dibentuk dengan air, yang diberi dengan pesan-pesan negatif itu, memiliki bentuk yang kacau dan tidak seragam. Masaru Emoto juga bereksperimen, air yang didoakan dan air yang tidak didoakan. Dan hasilnya, air yang didoakan memiliki bentuk kristal yang sangat bagus. Ini berarti lingkungan di sekitar kita, termasuk tubuh kita, yang mana tubuh kita itu 70% tersusun dari air itu, bisa menangkap dan merespon kata-kata dan ucapan kita.